Oke deh, selamat datang, selamat siang semuanya. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk ikut ngobrol-ngobrol di Tune In kali ini. Perkenalkan, aku Diti, salah satu editor Webtoon Indonesia, dan ditemani oleh Kayeni juga, salah satu editor Line Webtoon Indonesia juga. Nah, untuk Tune In kali ini mungkin ini yang kelima ya. Jadi kita sudah melewati banyak Tune In bersama. Nah, next Kayen mungkin. Nah, aku akan membacakan sedikit dulu ketentuan tentang tune-in selama eventnya berlangsung. Jadi, untuk selama event berlangsung, mic kalian akan kami mute agar berjalan dengan teratur. Terus, kalau misalnya kalian nanti punya pertanyaan, bisa langsung klik di kolom bawah itu ada tab Q&A. Nanti ketik aja Q&A-nya di situ. Nah, mungkin kalau misalnya pertanyaan kalian nanti kan nanti setelah sesi materi kan ada sesi Q&A juga di akhir. Nanti kita juga akan ngejawab di situ. Dan mungkin mohon maaf kalau misalnya nanti ada Q&A yang nggak terjawab, mungkin karena ada banyak pertanyaan yang masuk gitu ya. Nah, terakhir semoga kalian senang dengan sesi tune-in kali ini. Next. Nah, kali ini apa sih yang bakal kita bahas di Tune-In kelima ini? Jadi kita akan ngebahas tentang Open Submission kompilasi Webtoon 2024. Mungkin kalau kalian tahu yang udah di-share di Instagram Line Webtoon dan Canvas. Terus berhubungan dengan itu kita akan nge-sharing tips-tips membuat one shot, dan nanti ada sedikit informasi-informasi tentang Canvas, tentang Creator 101 dan lain-lain. Dan terakhir ada sesi Q&A. Next. Nah, dari sini mungkin aku langsung serahkan untuk ke Kayeni. Silakan. Nah, halo. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang open submission ya. Kalian pasti tahu kalau kita di Line Webtoon tuh sering ngadain banget kompilasi Webtoon. Nah, tapi kali ini kita ngebuka open submission kompilasi Webtoon yang dimana semua creator, baik yang udah official ataupun yang belum official, itu bisa ikutan nih acara ini. Jadi semua creator bisa mengirimkan submisinya ke submisi ke kompilasi kali ini. Nah, apa aja sih yang diperluin? Mungkin ada yang masih belum tahu kali ya. Jadi kita mulai dulu dari sini ya. Kita yang diperlukan tuh ada 3 hal, yaitu pertama storyboard, kedua ada finishing, dan ketiga ada detail ceritanya. Nah, kalau storyboard itu kita minimalnya 50 panel sih. Tapi kalau seandainya banyak yang nanya juga maksimalnya harus berapa panel sih, Kak? Sebenarnya itu terserah, tapi ya kalau bisa ya jangan sampai kalian mau banyak banget panel jadinya yang bikin ceritanya juga boring gitu ya. Kalian harus bisa mastiin ceritanya oke, tapi nggak terlalu kepanjangan juga. Terus sketsanya jelas, jadi perbedaan antar karakter tuh mudah dipahami. Dan ya kita masih bisa ngeliat lah ini tuh siapa yang ngomong gitu. Terus dialognya kalau bisa ya diketik, jangan ditulis tangan ya. Soalnya nggak semua orang bisa membaca tulisan tangan, dan filenya dalam bentuk PDF ya, jangan kirim bentuk JPEG yang terpisah, satukan semua dalam satu PDF. Nah, apa sih yang dihitung sebagai panel? Nah, itu tuh panel gambar-gambar kalian ya, bukan slice potongan, tapi ke gambar di tiap panelnya. Jadi misalnya yang di bagian sini tuh ada 3 panel, berarti ada yang ngomong kan. Sementara kalau yang di sebelah kanan, Eh, kalau seandainya cuma dialog doang, dia nggak termasuk dalam panel ya. Jadi dihitungnya masih satu gitu sih. Jadi kalian harus perhatiin itu ketika membuat storyboardnya, pastikan jumlah panelnya sesuai dengan ketentuan. Lalu buat finishingnya, kita minimal 5 panel. Tapi kalau kalian mau kasih lebih juga nggak apa-apa. Eh, Pemilihan panelnya bebas. Lebih diutamakannya kalau bisa yang gambar memperlihatkan karakter dan juga backgroundnya. Jadi kita bisa tahu kayak gimana cara kalian memadukan eh, gambar dan background di finishingnya tersebut. Nah, terus filenya juga dalam bentuk PDF, sama seperti yang sebelumnya. Itu sih buat melihat kayak gimana kemampuan kalian dalam membuat finishingnya ini nanti. Dan kalau bisa ya gambarnya terlihat rapi dan benar-benar sudah finishing ya, jangan hanya setengah-setengah gitu. Lalu berikutnya yang detail ceritanya itu harus memberikan sinopsis pendek, maksimalnya 250 kata. Jadi kalau seandainya kurang dari itu nggak apa-apa. Terus genre yang mau kalian usung, genrenya apa? Terus target pembaca misalnya kira-kira ini tuh untuk siapa? Untuk yang di umur
berapakah, apakah masih anak-anak muda atau misalnya cocoknya buat orang dewasa. Terus kira-kira cocoknya buat apa, buat cewek atau buat cowok. Terus ya detail tambahan, kamu bisa nambahin detail yang ingin kamu ceritakan. Misalnya kamu pengen ngasih tahu kalau ini tuh ceritanya temanya tentang apa, atau misalnya ada karakter yang harus kalian tonjolkan gitu kan, pengen ngasih tahu, ya tulis aja di bagian detail tambahannya. Tapi detail tambahan ini nggak bersifat wajib, jadi kalau seandainya dikosongin juga nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya yang dicontoh ini, misalnya sinopsis nih, dia yang pemalu ingin mengungkapkan rasa sukanya pada kakak tingkatnya. Namun karena dia pemalu, dia masih susah untuk mendekatinya, dan tapi akhirnya dia berhasil mengungkapkan rasa sukanya. Ya sependek itu juga nggak apa-apa sih. Yang penting eh, ceritanya, sinopsisnya jelas. Terus misalnya genrenya romantis. Oh ini tuh buat perempuan dan khusus untuk anak-anak remaja di 13 sampai 17 tahun. Detail tambahan yang nggak ada, nggak apa-apa. Dan file ini dalam bentuk PDF ya. Jangan ditulis di dalam body email atau kalian kirimnya dalam notes gitu. Harap dalam bentuk PDF. Nah, kalau untuk timeline submisinya sendiri, submisi ini udah dibuka dari tanggal 11 Juni kemarin. Dan kita bakalan menutup ini sampai tanggal 25 Juli. Jadi buat kalian yang masih merencanakan, masih belum buat, masih ada waktu 3 minggu ya, 3 minggu ya, masih ada waktu 3 minggu buat ngebikin. Nah, bisa lah. Terus penjurian kita bakalan melakukan penilaian dari tanggal 25 Juli sampai tanggal 7 Agustus. Dan pengumumannya akan diumumkan di 8 Agustus di email kreatornya. Perlu diperhatikan kalau penutupannya pada tanggal 25 Juli jam 10 pagi ya. Jadi kalau seandainya kalian ngirimnya jam 10 lewat 1 itu udah nggak diterima lagi. Jadi harap perhatikan dan jangan kelewat. Nah, terus setelah misalnya kalian sudah yang keterima nih, kalian sudah menerima kalau kalian diterima untuk bisa one shotnya ini terbit di dalam kompilasi kita. Nanti kita bakalan melakukan produksi ini ke tahap finishing. Nah, itu pembuatan one shotnya dimulai dari tanggal 8 Agustus sejak pengumuman sampai di tanggal 17 September. Nah, di mana kompilasi itu terbit. Nah, nanti kita juga bakalan ada teaser siapa aja yang kepilih nih di tanggal 17 Agustus. Nah, rencananya kompilasi ini bakalan terbit dari tanggal 17 September sampai 16 Oktober. Jadi ada 1 bulan waktu buat semua judul diriliskan di waktu tersebut. Nah, tentu saja ada hadiahnya. Nah, hadiahnya total kita ada total 150 juta untuk ke 30 orang pemenang. Jadi 30 kreator atau 30 judul yang terpilih akan mendapatkan hadiah dan juga menjadi official di kompilasinya. Nah, kriteria penilaiannya sendiri itu ada tercerita 40 poin, ada gambar 40 poin, dan juga format ada 40 poin. Cerita ini lebih ke misalnya idenya, apakah idenya original atau fresh, apakah menarik, terus tidak membosankan, beda dari yang lain gitu. Terus kalau misalnya gambar, apakah finishingnya bagus, apakah storyboardnya mudah dimengerti, terus untuk formatnya sendiri, apakah eh, format di tulisannya bisa terbaca atau panelingnya enak untuk dilihat segala macam. Itu sebenarnya bisa kalian lihat nanti, cek info lengkapnya di pemberitahuan, itu ada persyaratan resmi open submission kompilasi. Nah, di situ sudah ada detail semuanya. Dan juga ada Q&A yang kalau seandainya ada yang pertanyaan yang misalnya kalian ternyata ada jawabannya di situ, kalian juga bisa ngecek di halaman pemberitahuan. Cek di situ ya. Nah, buat berikutnya nih yang ditunggu-tunggu, tips and triknya membuat one shot. Kemarin udah ngeliat form yang kalian isi, terus banyak banget yang nanya, gimana sih Kak bikin one shot yang menarik, yang oke. Nah, nanti kita cek di sini ya. Nah, sebenarnya utamanya adalah ke kalian, karena ini bersifat one shot, jadi kalian harus bisa buat ini tuh itu at least bahasanya simple lah, jangan terlalu kompleks. Nah, karena ketika kalian membuat ceritanya terlalu kompleks, kalian bakalan bingung apa yang harus kalian utamakan buat diceritakan. Nah, misalnya kayak
kalian harus tentuin nih karakternya. Jangan buat karakter yang terlalu banyak, apalagi dalam one shot. Karena semakin banyak karakter yang kalian tunjukkan, semakin banyak pula waktu yang harus kalian habiskan untuk menceritakan karakter itu kayak gimana, karakter itu siapa. Nah, jadi kalau seandainya kalian membuat one shot, usahakan karakternya misalnya maksimal tuh 3 atau 4 gitu. Jangan lebih, ya kalau bisa jangan lebih dari itu karena nanti bakalan terlalu banyak yang harus dimengerti gitu dari karakter tersebut. Terus kalian juga harus hati-hati ketika kalian membuat setting dunianya. Ya, apalagi yang kalau seandainya mau ambil genre fantasi yang dunianya tuh dulu terbuat dari ini segala macam dan itu berpengaruh pada ceritanya. Mungkin itu bakalan membuat pembaca jadi terlalu atau kalian terlalu pusing buat mau nyeritain dunianya duluan ketimbang ceritanya tentang apa. Dan juga hati-hati ketika membuat plotnya, jangan sampai ya dia terlalu berputar-putar. Jadi buatlah one shot itu lebih ke simple dan jangan terlalu kompleks sih. Nah, ini masuk ke yang berikutnya. Nah, fokus. Pastikan ceritamu tidak kemana-mana. Jadi ketika kalian membuat one shot, kalian harus memutuskan sebenarnya apa sih yang mau kalian ceritain. Jangan sampai cerita yang mau kalian terlalu banyak ide, jadinya banyak banget yang mau diceritain nih dalam one shot ya. Padahal kalian punya batas. Misalnya kalian mau buat ini maksimal 80 panel gitu. Nggak boleh lebih dari itu. Tapi kalau seandainya kalian terlalu banyak yang mau diceritain, karakternya terlalu banyak, settingnya terlalu ribet, jadinya ya bakalan kemana-mana ceritanya. Jadi kalian harus bisa memfokuskan cerita kalian itu sebenarnya one shot ini tuh inti utamanya mau ngomongin apa gitu. Misalnya kayak aku mau fokus nih di cerita aku bakalan ngegambarin satu karakter wanita dan satu karakter pria aja cukup. Atau kalaupun ada karakter tambahan ya mereka cuman jadi filler aja lah istilahnya. Jadi cuman teman dekat aja atau cuman guru atau ya misalnya tukang gojek segala macam yang nggak perlu detail terlalu banyak buat diceritain. Terus misalnya aku mau nyentuhin nih settingnya, oh aku mau settingnya di sekolahan aja deh, biar nggak perlu banyak-banyak scene juga. Karena ketika kalian memperbanyak setting, itu berarti kalian harus, ya berarti ada perpindahan scene kan, ada perpindahan adegan yang membuat kalian juga jadi lebih banyak adegan yang harus kalian jelaskan gitu. Jadi misalnya aku mau fokusnya di sekolahan aja utamanya, mungkin nanti ada sedikit di misalnya di rumahnya gitu. Cuman fokusnya bakalan lebih di sekolah. Nah, terus karena kita mau fokus nih buat nyeritain satu hal, kalian harus pilih misalnya konflik utamanya ini sebenarnya mau nyeritain apa. Jadi kalau bisa lebih fokus eh, fokus ke konflik utamanya yang udah kalian tentuin, misalnya tentang eh, percintaan. Terus percintaan, jadi si cewek ini tuh suka sama si kakaknya tadi, tapi dia nggak berani. Nah, itu aja tuh konfliknya. Jadi lebih membahas soal dia berani atau enggak buat nembak tuh. Dan nggak membahas konflik yang lain kayak misalnya eh, ngebahas soal masalah keluarganya lah atau masalah masalah dia sama teman-temannya lah itu nggak mungkin nggak terlalu banyak harus dibahas banget karena ya kita mau fokus aja buat di one shot ini biar ceritanya nggak ke mana-mana. Nah, jadi berikut ya setelah kalian udah paham nih buat kalau ngebuat one shot, at least kita harus bikinnya biar fokus dan nggak kemana-mana dan simple aja. Nah, pertama kita tentuin dulu tema ceritamu apa. Misalnya tentukan satu tema utamanya, misalnya tentang persahabatan atau misalnya tentang overcoming the grief, misalnya tentang ya menyelesaikan rasa sedih, misalnya ditinggal ditinggal hewan yang tercinta atau ditinggal kekasih gitu. Jadi tentukan tema utamanya itu dulu apa yang mau kalian ceritakan. Nah, baru masuk ke premis cerita. Nah, premis itu sendiri adalah ide dasar yang menggambarkan plot dalam term yang sederhana. Biasanya ini tuh berisi 1 sampai 2 kalimat aja. Nah, kalau premis sendiri, biasanya itu dimulainya dengan deskripsi tokoh utama kalian, dia inginnya apa, terus namun dia punya konflik apa, dan jika tujuan dia tidak tercapai, maka konsekuensinya ada apa. Nah, misalnya nih, contoh tema dan premisnya sendiri. Nah, aku mau temanya tentang melawan rasa takut pada diri sendiri.
Nah, jadi aku nyeritain nih seorang tokoh utama yang dia tuh pemalu dan ya dia tuh nggak berani mengungkapkan perasaannya pada Fauzan nih, kakak tingkatnya yang populer. Namun ya selalu saja ada alasan yang tidak alasan dia yang tidak bisa mengungkapkannya karena sifatnya yang pemalu, yang dia selalu takut dengan banyak hal dan yang membuat dia jadi tidak berani buat menembakkan perasaannya gitu. Dan dia jika itu tidak tercapai, dia tidak akan tahu perasaannya berbalas atau tidak karena kakak itu akan lulus SMA sebentar lagi. Ini contoh simpel buat tema dan premisnya. Nah, baru setelah kalian sudah punya nih ide dasarnya, kalian sudah punya premisnya, kalian sudah punya temanya, lalu kalian tentuinlah arah ceritamu tuh mau ke arah mana. Nah, jadi dari tema dan premis tadi, kalian bisa tentuin sebenarnya ini genrenya bakalan ke apa sih? Oh, karena tadi aku nyeritain soal percintaan, ya mungkin lebih cocok buat romantis. Nah, buat gendernya mungkin karena romantis dan tokoh utama aku nih cewek nih, kayaknya mungkin bakalan lebih cocok kalau emang ceritanya buat cewek-cewek gitu, buat perempuan. Dan karena temanya di sekolahan, mungkin bisa dia anak-anak SMP sampai SMA atau bahkan sampai kuliah. Mungkin cocok buat cerita ini. Nah, jadi dari situ kalian udah bisa ngebayangin kira-kira apa sih gaya cerita apa atau bahasan ceritanya tuh yang harus kayak gimana buat menyesuaikan dengan target pembaca yang sudah kalian tentukan tadi. Misalnya kayak romance, oh mungkin aku harus bikin adegan romantiknya lebih banyak gitu, atau cowoknya harus dibuat ganteng banget biar menangkap hati pembaca cewek-cewek di sana gitu. Nah, jadi itulah yang harus kalian tentukan. Atau misalnya cerita kalian tentang fantasi gitu, atau action ya, gimana caranya buat ngegambarin adegan yang emang membuat mereka seru nih bacanya. Nah, terus selanjutnya setelah kalian sudah membuat ceritanya, sudah tahu arahan ceritanya, nah selanjutnya kan membuat nih karakternya. Karena kita tadi karakternya nggak mau banyak-banyak kan, kita mau fokus nih. Nah, karena karena pendek nih ceritanya, karena cuma one shoot, kita harus bisa ngebawa kalau karakternya itu harus menarik apa sih buat dia tuh bisa ngebawa satu cerita ini, buat orang-orang tuh mau ngebaca satu cerita ini sampai selesai. Nah, karena fokus cerita ada padanya, jadi dia harus bisa ngebawa ceritanya kayak gimana. Nah, terus berikutnya apa sih yang membuat suatu karakter menarik nih buat diikutin? Nah, pertama mungkin visual ya, yang mungkin semua orang tahu gitu. Tapi visual sendiri itu harus menyesuaikan dengan karakteristik yang ingin ditonjolkan, juga target pembaca dan genre yang diusung. Misalnya di sini ada Sarimin tuh, dia dibuat pakai masker, tapi ya desain maskernya dibuat unik gitu. Jadi ketika orang pertama kali ngelihat karakternya, karakter ini beda nih, karakter ini unik, tapi ya nyesuaiin juga sama genrenya. Oh, ini tuh agak sedikit horor gitu, makanya aku ngebuat tone-nya lebih gelap atau desain desain maskernya lebih sedikit seram gitu. Kalau seandainya memang kalian targetnya mau perempuan romantis ya mungkin karakternya harus dibuat ganteng atau ya kira-kira yang di orang-orang yang di webtoon sukanya cowok yang kayak gimana gitu. Terus juga yang kedua adalah personality. Jadi sifat yang berlawanan dengan visualnya terkadang bisa membuat pembaca juga jadi lebih kepo. Misalnya kayak yang di Silver Lining ini, si Vicky terkenalnya sadis dan segala macam. Tapi ketika ngobrol sama Gaby, tiba-tiba ya muka dia jadi merah gitu. Jadi ternyata dia punya sifat lain yang bikin kita jadi kepo loh, dan kita pengen mengenal karakter ini lebih dalam. Dan sifat yang relatable juga membuatnya pembaca jadi lebih mengerti karaktermu. Dan berikutnya itu adalah goal dan motivasinya. Apa sih yang mendorong karakter bergerak buat mendekati tujuannya gitu? Dan sesusah apa bagi dia buat mencapai goal itu? Jadi kalau seandainya karakter kalian nih udah harus jelas karakter kalian tuh sebenarnya maunya apa gitu. Karena di awal tadi di premis tadi kita udah ngejelasin kan kalau karakter saya inginnya apa. Nah, tapi eh, ketika dia punya keinginan dan kita kita harus membuat nih gimana caranya dia mencapai keinginan itu.
Tapi ya jangan gampang juga diraihnya gitu. Pasti ada konfliknya kan, kayak ada hal yang menghalangi dia buat mencapai keinginan dia itu. Misalnya kayak si Bima nih, ya keinginan dia mah simpel aja, dia pengen punya temen gitu. Dia pengen dekat sama orang gitu. Tapi ya ternyata masalah dia adalah muka dia serem banget gitu. Jadi ketika dia ngomong biasa aja, muka dia langsung, ya kenapa? Terus orang-orang langsung nggak berani mendeketin dia. Makanya kan jadinya kayak, walaupun goal dia simple, tapi ya karena kekurangan dia itu dan halangan konfliknya itu yang ngebuat kita jadi kayak, ih gimana caranya nih buat dia dapetin teman. Nah, berikutnya ini ada di alur cerita. Jadi kita setelah kita sudah membuat premisnya, kita sudah nentuin karakternya, karakternya ini goalnya apa, dia sifatnya kayak gimana. Nah, baru kita masukkan ke alur ceritanya. Nah, membuat one shot sendiri sama juga ketika kita mau buat suatu cerita yang panjang gitu. Kita harus nentuin awal sama akhirnya ini cerita ini tuh bakal kayak gimana gitu. Kalau seandainya kita kadang mungkin orang-orang berpikir, ah, aku nggak tahu deh endingnya mau kayak gimana gitu. Cuman karena ini adalah cerita one shot, jadi kita harus benar-benar menentukan sebenarnya titik akhir dari one shot ini tuh mau sampai mana sih, tuh. Supaya kita bisa menentukan seberapa panjang ini gitu. Jangan sampai ya kalian membuat akhirnya terlalu jauh, jadinya terlalu banyak yang mau diceritain. Nah, tapi buat menentukan awal dan akhirnya, pastikan juga plot kalian bergerak dan memiliki awal dan akhir yang berbeda. Jangan sampai ya awal ternyata posisi cerita awal, cerita akhirnya sama awalnya gitu. Terkadang ya itu ngebuat pembaca jadi, gue baca apa gitu, kayak dia tidak mengerti apa yang dia, mungkin pembaca bakalan jadi bingung sebenarnya apa sih dari inti ini, karena ya ceritanya nggak berjalan, ceritanya nggak ke mana-mana gitu, cuman di situ aja. Jadi kalian harus bisa tentuin juga kalau awal dan akhirnya berbeda. Jadi pembaca itu ketika membaca cerita juga mengikuti perkembangan karakternya, mengikuti perkembangan ceritanya. Nah, tapi tentu aja dari awal ke akhirnya nggak mungkin bosen gitu aja kan. Kita harus nambah ini bumbu-bumbu konflik yang ngebuat ceritanya itu nggak jadi lurus-lurus aja. Ceritanya jadi ada naik turunnya nih, ada konfliknya. Nah, itu bisa diawali dengan tokoh utama kalian. Kalian bisa menceritakan tokoh utama kalian awalnya kayak gimana, terus dia punya goal apa, tapi buat mencapai goal itu dia terhalang oleh konflik sesuatu hal. Nah, terus ketika kalian sudah menentukan awal dan akhir, kalian harus memetakan episode kalian di dalam one shot ini. Mau seberapa banyak partnya gitu. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak ya partnya atau terlalu banyak scene yang ngebuat kalian jadi terlalu banyak panel yang harus diceritakan gitu. Misalnya kalian nentuin antara 3 atau sampai 4 part. Misalnya kalau dari 3 part kalian bisa ngasih awalnya apa, konfliknya kayak gimana, terus akhir atau resolusinya kayak gimana. Baru yang kalau seandainya kalian misal mau lebih nih, misalnya dibuat jadi 4 part. Oh, berarti aku mau nyatain awalnya kayak gimana, terus konfliknya, terus aku mau ngasih klimaksnya nih. Misalnya kalau adegan fantasi mungkin klimaksnya bakalan bertarung bertarung hebat gitu di akhir. Baru di akhir resolusinya ceritanya bakalan seperti apa gitu. Jadi em, jadi kalian harus bisa nentuin eh, bagian-bagian besarnya yang mau kalian ceritain itu apa sih. Biar kalian di awal udah terpeta nih episode kalian dan ceritanya nggak mengarah kemana-mana. Ya misalnya nih contohnya yang super secret, kalau misalnya kalian mau bikin one shot gitu, ya udah cerita utamanya ya udah misalnya dia mau pergi, terus dia jalan ke Selandung, terus si cowok ini ngerasa kayak, kayaknya aku khawatir deh sama cowok tuh, sama cewek ini gitu. Kayak jadi simpelnya gini aja sih, kayak ada part awal, terus ada tengahnya masalahnya kenapa, terus di akhir dia masalahnya kayak gimana. Terus kalau secara singkatnya sih. Nah, terus hal penting lainnya adalah ketika kalian ngebagi part-partnya itu, kalian kan ada menentukan awalnya nih bakalan kayak gimana.
Nah, kalian juga harus tentuin kayak mana opening one shot tersebut gitu. Karena pastikan openingmu benar-benar langsung menggambarkan tone ceritamu. Ya, kayak karena 3 sampai 5 episode panel pertama webtoonmu itu sangat sangat penting. Jadi jangan malu-malu buat nentuin cerita ini itu tentang apa. Jadi misalnya kalian mau cerita kalian horor nih, tapi ya opening kalian kalian buat berbunga-bunga gitu ya. Mungkin orang bakalan bingung ini ceritanya bakalan kirain bakalan ngomongin romance gitu. Oh, ternyata pas di tengah-tengah kok ada zombie yang muncul, kan bingung ya ceritanya apa gitu. Yang itu yang kadang bisa ngebuat pembaca tuh jadi nggak mau lanjutin gitu karena udah bingung duluan sebenarnya ini nyeritain apa gitu. Jadi ketika kalian membuat episode kalian dan nentuin awalnya kayak gimana, kalian harus bisa nunjukin cerita kalian tuh sebenarnya ngomongin apa gitu di awal. Kayak misalnya ini yang di Garden of the Dead Flowers, ya dia pas openingnya udah langsung nunjukin kalau mereka ada di kebun dan dia lagi lari-lari dengan darah yang bercecer gitu. Kita langsung tahu, oh ini tuh tone-nya serem, ini tuh kayaknya lebih ke horror atau thriller gitu, dan nggak kemana-mana gitu. Nah, misalnya nih, kalau mau ngasih contoh dari yang premis yang udah aku buat. Jadi ceritanya tentang Ria yang pemalu ingin mengungkapkan perasaannya pada Fauzan, kakak tingkatnya yang keren. Namun selalu ada alasan yang tidak bisa yang membuat dia tidak bisa mengungkapkan sifatnya karena pemalu. Jika hal itu tidak tercapai, maka eh, dia tidak akan tahu perasaannya berbalas atau tidak karena kakak itu akan lulus sebentar lagi. Kita coba ini dibuat di 4 part ya. Jadi kita ngebuat awalnya gimana, konfliknya gimana, klimaks gimana, dan akhirnya gimana. Jadi misalnya nih, bagian awal. Nah, menurut kalian cerita ini bisa diawali kayak gimana sih? Misalkan kita nyeritain soal Rian yang pemalu. Opening yang menarik menurut kalian kayak gimana? Coba ada yang mau komen kah tentang awal yang oke nih? Misalnya apa ya, Rianya ngapain gitu? Sin Ria diam-diam mandangin doi. Tabrakan sama Kak Fauzan. Aduh, udah langsung ada yang nebak lagi aku nulis siapa. Ceweknya disapa terus dia lari karena malu. Aduh, udah langsung ketebak. Oke, siap. Nah, itu yang aku buat sih. Jadi Ria tak sengaja menabrak seseorang dan jatuh. Ternyata itu adalah Kak Fauzan yang dia sukai. Namun ya karena malu eh menerima karena malu daripada menerima tangannya, Ria langsung berdiri dan lari karena malu. Nah, kita udah langsung nentuin nih, oh aku mau scene ini 5 panel gitu misalnya. Jadi buat nge-keep juga kalau ini tuh nggak perlu banyak-banyak gitu panelnya, karena ini opening aja gitu. Tapi aku ngebikin openingnya, kalau ini tuh udah langsung nyeritain kalau oh ini tuh nyeritain tentang si cewek yang pemalu dan kakak tingkatnya yang super ganteng, tapi dia malu. Terus konfliknya nih. Nah, terus setelah 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 kita ngelihat openingnya, nah, kita ngelihat nih sebenarnya Ria tuh udah suka dari lama. Nah, mereka sempat di klub yang sama. Namun karena pemalu, dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Namun Kak Fauzan sebentar lagi lulus, membuat dia ingin mengungkapkan sebelum ya mereka berpisah lah istilahnya. Mungkin buat di development ini ya, aku ngasih sekitar 15 sampai 20 panel gitu buatnceritain backstory mereka gitu. Kenapa ada hal apa yang ngebuat Ria sampai suka sama si kakak ini gitu. Apakah ada kejadian yang terjadi ketika di klub dia atau hal apa yang ngebuat dia ngerasa kakak ini berbeda gitu. Nggak cuma ganteng doang gitu. Jadi kita harus ngelihat, kita harus memahami gitu karakter kenapa sih Ria tuh sampai suka gitu. Nggak cuma ganteng aja gitu. Oh, ternyata dia punya sifat baik yang lain gitu. Misalnya dia perhatian atau dia pernah nolongin Ria atau eh, ya ternyata mereka punya kesukaan hal yang sama gitu. Nah, terus berikutnya adalah klimaks. Nah, kayak gimana sih ending dari cerita ini gitu yang harus aku buat yang ngebikin biar membaca itu greget gitu sama Ria yang kok dia ini tuh nggak mau ngungkapin terus sih. Misalnya kalau dia sini aku sih ngasihnya.
Nah, walaupun sempat gagal berkali-kali, akhirnya Ria justru tidak sengaja mengungkapkan perasaannya saat Kak Fauzan mau ditembak oleh orang lain karena takut keduluanan. Jadi kayak aku ngasih eh, hal yang memicu Ria ini buat bener-bener maju nih. Karena kan selama ini kan dia pemalu nih. Ada hal apa sih yang ngebikin akhirnya dia maju? Nah, itu sih yang harus kita pikirkan, yang harus kita tentukan gitu. Karena kan karakter ini dari awal dia udah malu nih. Terus apa sih selain hal apa sih yang ngebikin dia jadi bener-bener keluar dari zona nyaman dia gitu. Karena dia udah kena deadline nih, entar lagi Kak Fauzannya lulus. Tapi kalau candanya cuman sampai segitu doang, mungkin ya dia bakalan nggak bakalan nguapin gitu. Oh mungkin ternyata aku tambahin nih ada kakak kelas yang dia tuh juga suka sama Kak Fauzan. Terus dia bilang dia bakalan ngungkapin nih perasaan dia. Nah, si Rianya tuh udah mikir mungkin kakak ini bakalan cocok kali ya, mungkin mereka bisa jadi pasangan gitu. Terus ya dia berpikir daripada aku nembak pas dia udah punya pasangan, mungkin lebih baik ya aku nembak pas emang masih belum ketembak gitu. Nah, apakah ending kalian endingnya bakalan gimana? Apakah Ria berhasil nembak dan diterima atau ending kayak gimana nih menurut kalian yang cocok buat cerita kayak gini? Ternyata Fauzan udah punya cewek. Oh, ditolak. Gantung intinya, ditolak. Oke. Banyak yang mau ditolak nih. Kamu terlalu baik buat aku. Oke, ternyata Fauzan punya cewek paling populer di sekolah. Tapi dia jadi belajar sesuatu. Oke. Ya, kita punya pikiran yang sama ya. Mungkin karena emang ide ini agak klise sih. Nah, bukan buat di akhirnya sendiri. Nah, ya nih Ria jadi nggak pemalu, mencintai tidak harus memiliki. Ya, Ria masuk isekai. Oke, itu udah beda genre ya. Nah, di sini aku kasihnya jadi Kak Fauzan belum bisa menerimanya karena merasa mereka belum sedekat itu. Namun dia memberikan nomor teleponnya jika Ria masih tertarik buat mengenalnya lebih jauh. Nah, karena merasa ternyata dia tuh cewek yang menarik nih. Oh, sebenarnya kita ngasih twist di akhir kalau sebenarnya Kak Fauzan itu aware loh soal Ria gitu. Dia ini malu-malu kayak nungguin kapan sih dia ini kenapa gitu. Kepo dengan Ria ternyata selama ini. Tapi dia emang nungguin Ria gitu. Oh, ada twist lain nih di endingnya. Dan Ria pikir kalau ini tuh belum akhir ternyata. Oh, ini tuh masih awal dari ceritaku. Nah, ending selesai di one shot itu. Nah, tapi meskipun kita masih membuka kesempatan kalau ceritanya mungkin masih bisa dieksplor lagi nantinya. Tapi ya ending selesai sampai di situ juga udah cukup gitu sih. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet gitu. Ah, aku harus ceritain nanti endingnya bakalan kayak gimana. Oh, nggak usah. Mungkin ya cukup sampai di sini saja gitu. Emang fokus utamanya kan nyeritain soal temanya kan tadi kan kita kembali lagi ke temanya kalau dia ini melawan ketakutan dia sendiri gitu ya. Oh, ini cerita soal Ria yang berhasil mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam ternyata harus diungkapin loh. Ternyata dengan mengungkapkan kita baru tahu hasilnya apa gitu. Kalau dipendem aja ya mungkin selamanya kita nggak bakalan tahu gitu hasilnya gitu sih. Jadi udah dapet nih maknanya dan kita juga bikinnya fokus buat ke perkembangan Ria aja, nggak sampai ke yang lain-lain. Tuh. Nah, di sini juga aku udah nge-planning. Oh, di awal aku maunya nyertain soal Ria tabrakan ini 5 panel aja. Buat di konflik ada 15 sampai 20 panel. Terus buat klimaksnya nih, buat nyeritain kayak gimana mereka eh, ngungkapin perasaan dan segala macamnya itu 15 sampai 20 panel. Terus bagian akhirnya aku mau gambarnya tuh 10 panel. Jadi at least ini kira-kira tuh ada di sekitar 50 sampai 65 panel lah. Itu buat nggak terlalu memperpanjang panelnya sih itu. Jadi kalian udah harus ngepetain ceritanya juga ngekira-kirain kira-kira ini butuh berapa banyak gitu diceritain. Nah, terus berikutnya ada tips paneling. Jadi karena kita ngirim bentuk storyboard dan jadi kita ngasih beberapa tips ya. Misalnya pertama nih buat penempatan panel. Nah, ya karena ini buat one shot webtoon, jadi ya susunlah secara vertikal. Nah, karena cara baca webtoon ya beda dari komik cetak gitu. Dan
Kalian juga harus nyesuaiin flow-nya. Jangan sampai dia terlalu dekat atau terlalu penuh gitu. Karena dari submisi yang lalu juga kayak ada yang masih ngirim terlalu terlalu pendek gitu, atau dia masih bentuknya kayak web, kayak komik cetak gitu, bukan bukan kayak webtoon gitu sih. Harus diperhatiin ya yang ini, penempatan panelnya. Terus juga kalau bisa kalian udah harus menyusun penempatan balon katanya. Jadi karena pembaca kita itu bacanya kan scrolling ya dari atas ke bawah gitu. Nah, jangan sampai terlalu ribet, terlalu masuk di kanan kiri, jadi ngebuat mata tuh jadi agak lelah gitu buat ngebaca dari kanan ke kirinya gitu. Usahakan ya tetap flow-nya dari atas ke bawah, agar pembaca ya lebih mudah gitu bacanya. Terus juga penggunaan font. Nah, gunakan font yang bisa dibaca dengan jelas untuk dialog utama gitu. Ya, kalau seandainya, walaupun ceritanya horor ya, nggak, karena kita mengutamakan font utama itu mudah dibaca, bukan nyesuaiin sama genrenya banget. Mungkin kalau seandainya SFX, mungkin ya bisa gitu, agak dibikin horor gitu, buat ya misalnya kayak yang di font yang sebelah sini gitu. Cuman ya kalau seandainya buat dialog utama, usahakan yang lebih general aja, yang penting jelas dan mudah bisa dibaca. Nah, penggunaan font juga kalian harus hati-hati, jangan sampai terlalu banyak menggunakan font yang beda-beda gitu. Misalnya kayak, oh aku mau yang dalam hati kayak gini, mau di luar hati kayak gini, tapi ya tiap panel bisa beda-beda gitu. Warnanya juga beda-beda. Mungkin pembaca jadi bingung banget ini ngomongin apa gitu. Kalau bisa ya, misalnya kayak kalian udah nentuin, kalau seandainya dialog, oh aku mau pakai font ini gitu. Oh kalau seandainya narasi mau pakai fontnya yang ini gitu. Mungkin kalau beda-beda lebih ke SFX saja sih, karena SFX kan bisa nyesuaiin sama adegan ya, kayak gimana gitu. Cuman kalau seandainya buat dialog utama sih usahakan tetap sama gitu. Jadi tetap konsisten dari awal sampai akhir. Karena konsisten itu penting. Nah, terus berikutnya ya keterbacaan penggunaan font. Kalian harus paham kalau webtoon ini dibaca melewat HP kan. Nah, jadi kalian harus pastiin dulu ketika kalian masukin font, font ini ukurannya oke nggak sih kalau dibaca lewat HP gitu. Kira-kira nyaman nggak sih, atau pembaca tuh harus nyipitin banget buat sampai ini tuh dibaca gitu. Karena kan eh, di HP itu kadang kecil ya bentuknya. Jadi kita harus mastiin kalau font ini tuh udah cukup, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil buat dibaca lewat HP. Mungkin ya tipsnya bisa kalian ketika kalian sudah ngebikin storyboardnya nih, kalian coba aja kirim ke HP kalian, terus kalian baca tuh dari HP. Kira-kira ini fontnya udah kebaca belum ya gitu, atau ternyata terlalu kecil. Itu sih yang bisa kalian mastiin gitu kalau font ini tuh ukurannya udah sesuai atau belum. Terus ya kalian juga harus mastiin kalau ya jangan sampai di satu panel ke informasi dialognya terlalu penuh gitu, terlalu banyak. Mungkin pembaca juga jadi kayak ini ngomongin apa gitu. Jadi kalau bisa ya lebih difilter lagi aja sih. Misalnya kayak dalam satu dialog ya dalam satu panel antara 2 atau 3 dialog aja gitu, nggak lebih dari itu gitu. Karena kalau kebanyakan juga mungkin pembaca bisa merasa overwhelmed banget sih dengan informasi yang kalian mau tuliskan di webtoon kalian itu. Terus kalian juga harus ngejelasin, ini namanya establishing shot. Jadi itu tuh nyeritain kalau setting atau scene adegan itu tuh letaknya ada di mana gitu. Jadi misalnya ketika kalian misalnya buka nih soal Ria yang ketabrak. Nah, tapi ketabraknya di mana gitu. Oh, aku ngasih establishing shot dulu nih di awal kalau seandainya itu tuh kejadiannya di taman sekolah gitu atau di depan ruang kelas gitu. Jadi jelas cerita ini tuh sebenarnya ada di mana gitu. Karena pembaca juga butuh tahu eh, tempat ini tuh, cerita ini tuh sebenarnya posisinya lagi ada di mana gitu. Jangan sampai ya mereka bingung sebenarnya ini tuh di mana sih ceritainnya tuh, atau ketika kalian transisi cerita dari scene satu ke scene yang lain gitu, ternyata beda setting, ternyata satunya settingnya di sekolah, satunya settingnya di rumah. Ya pas ketika transisi pindah, ya kalian harusnya ngasih tahu kalau oh ini tuh settingnya udah di rumah, ini kalian kasih satu panel
background rumah gitu. Buat nyeritain kalau ini lagi di rumahnya siapa gitu. Nah, terus juga kalian harus merhatiin buat pacing antar panelnya. Jadi misalnya dan pacing antar panel itu juga bisa disesuaikan dengan adegan cerita tersebut. Jadi misalnya ceritanya lagi dramatisir nih, lagi butuh adegan yang mellow. Nah, kalau bisa ya kalian perblebar tuh jaraknya. Jadi ketika pembaca itu scrolling, dia nggak terlalu cepat scene-nya kelewat gitu sama dia karena kita butuh waktu buat nge-scrolling adegan itu gitu. Jadi kayak at least kayak kita ngasih waktu lah buat pembaca itu mengerti adegannya ini tuh lagi apa sih biar kita mastiin juga pembaca itu nggak buru-buru baca scene yang emang kita butuh waktu, butuh emosional gitu. Jadi kita kasih jarak yang lebih gitu biar lebih terasa lega lah dan terasa emosinya. Terus juga yang alur episode pacing antar panel ya kalian juga harus ngebikin build up-nya gitu ya. Jangan sampai misalnya cerita kalian action tapi terlalu buru-buru build up-nya gitu. Jadinya kurang maksimal. Jadi kayak peradegan-adegan actionnya harus lebih diperlihatkan gitu. Misalnya ketika dia diserang nih, oh kasih dulu reaksi matanya gitu gimana, baru dia ngehindar gitu. Jadi nggak langsung yang tiba-tiba dihindar, kayak ada efek dan reaksi yang terjadi di adegan itu dan kalian langsung tahu gitu pembaca juga langsung melihat oh karakter ini tuh kayak gimana gitu sih. Nah selesai sampai di situ buat tips and triknya, nanti kalau ada Q&A bakalan aku jawab di Q&A. Sekarang kita ke Kak Didi dulu. Oke, jadi kan tadi kita udah belajar tentang bagaimana cara membuat one shot yang menarik ya. Nah, mungkin dari kalian sendiri masih butuh nih ada tips-tips lain nggak ya gitu. Nah, kalian bisa menemukannya di halaman Creator 101 ini. Nah, halaman Creator 101 ini bisa dicari di mana sih? Next. Next, kayak ini. Nah, jadi kalau kalian membuka website Webtoon sendiri, di pojok kanan atas, itu ada logo Creator 101, bisa langsung kalian klik. Nah, di sini itu berisi informasi-informasi terbaru dan resource untuk para creator. Right. Next. Nah, jadi ada obrolan-obrolan dari kreator lokal, bisa lihat di sini ada interview dengan Kakak Irunisa dari Matahari Setengah Lingkar dan Joyful Delight, kemudian ada tips dari kreator lokal yang go internasional, yaitu dari Kak Phoebe yang membuat ilustrator Flower for Now, dan ada kabar-kabar terkini dari Webtoon Canvas. Gitu. Nah, selain itu, kalau kalian klik di tab keduanya itu ada resource untuk kreator. Nah, resource untuk kreator ini apa sih? Jadi kami dari editor-editor lain Webtoon Indonesia udah bikin tips dan trik untuk membuat cerita yang menarik. Nah, bisa kalian terapkan tuh untuk one shot kalian. Nah, di situ nanti ada beberapa video yang bisa langsung kalian klik dan tonton di YouTube. Ada juga resource yang bisa kalian download nih untuk membantu kalian membuat cerita yang semakin menarik. Next. Nah, selain itu, aku juga mau membawakan beberapa kabar terbaru untuk para kreator, terutama kreator Canvas. Jadi, mungkin kalian kalau yang untuk kreator Canvas udah tahu ya, kalau kita sekarang ada profil kreator. Nah, profil kreator ini bisa kalian temuin dengan kalau kalian klik username kalian sendiri gitu. Jadi, ini tempat kreator untuk berinteraksi dengan pembaca dan ngasih tahu update-update terkini seputar judulnya. Nah, kira-kira ini bentuk halaman profil kreator. Dan kalau kalian mau mencarinya di aplikasi, kalian bisa scroll di tab paling bawah itu sampai ketemu favoritku, kemudian klik di pojok kanan atas. Nah, di pojok kanan atas itu langsung mengarahkan kalian ke profil kreatornya. Tuh. Dan kemudian aku juga mau ngasih informasi-informasi aja apa sih event yang berlangsung untuk para kreator baik yang official maupun yang enggak gitu kan. Jadi mungkin kalau kalian tahu Februari tahun ini 2024 kami baru aja mengadakan open call yaitu untuk mencari penulis dan ilustrator berbakat untuk kolaborasi bikin komik berdasarkan web novel dari novelis gitu. Nah, meskipun yang ini udah lewat, kemungkinan besar di kemudian hari akan kita adakan lagi. Jadi jangan sampai kalian kelewatan informasi untuk open call ini. Ikuti terus aja di informasinya di Instagram Main Webtoon atau di Webtoon Canvas. Itu informasi-informasi terbaru untuk para kreator.
Nah, sekarang kita masuk ke Q&A. Nah, ini banyak juga sih sebenarnya yang nanyain kayak, Kak, genre apa sih yang diperbolehkan? Sebenarnya kita nggak menentukan genrenya apa, jadi genrenya bebas. Selama ya cerita yang kalian sampaikan itu masih sesuai sama webtoon, pembaca webtoon ya, gitu sih. Jadi misalnya pun kalau misalnya kalian mau horor ya mungkin jangan terlalu gore gitu. Jadi ya masih disesuaikan lah sama pembaca webtoon kita, gitu. Tapi apapun boleh. Terus berikutnya, apakah saya boleh mengirimkan lebih dari satu episode tamat atau one shot? Nah, itu boleh. Cuman kita pemenangnya hanya, jadi misalnya kalian ngirim 5 judul nih, tapi ya buat satu creator ya kita bakalan milih satu aja dari antara submisi yang kalian kirimkan gitu, yang terbaik dari situ gitu sih. Tapi ya boleh kalau kalian mau ngirim lebih. Ada sih yang udah ngirim lebih juga, udah ngirim 2 gitu dia ada beda. Jadi nggak apa-apa kalau mau ngirim lebih dari satu. Selama satu cerita itu tamat ya, nggak gabung gitu. Jadi maksudnya kayak nggak bikin satu episode terus bersambung ke episode lainnya. Nah itu nggak. Jadi yang kita terima hanya satu episode tamat aja. Jadi kalau ceritanya berbeda dan sama-sama sudah tamat, sama-sama bentuknya one shot, nah itu nggak apa-apa. Terus, apakah episode yang diikutsertakan harus selesai atau tamat? Apa bisa dibuat bersambung? Nah, ya, karena ini kan bentuknya one shot ya, jadi kita meminta bentuknya dalam bentuk tamat. Tapi kalau sana misalnya kayak contoh tadi yang aku kasih soal Ria, yang misalnya mau sedikit ada open ending gitu, atau memberi ke sedikit hint kalau ini tuh sebenarnya masih bisa dilanjutin sih, itu nggak apa-apa. Tapi konflik dan ceritanya itu harus tamat sampai akhir sih di one shot ini. Itu sih. Jangan tiba-tiba di akhir bersambung. Misalnya kayak ini tentang detektif terus pembunuhnya siapa? Tidak diketahui. Kayak bersambung ke episode berikutnya. Nah, enggak, jangan kayak gitu ya. Harus dibuat sampai tamat gitu. Terus, apakah kalian waktu memegang segala hak cipta dari semua serial yang diikut sertakan dalam kompilasi ini? Ini ada yang nanyain juga, jadi buat submisi kali ini pun hak cipta itu tetap dipegang oleh kreator ya. Nah, buat hak cipta yang dipegang oleh webtoon itu nanti buat yang judulnya terpilih dan itu pun untuk hak tayang eksklusif aja. Tapi buat haknya sendiri pun itu masih di kreator. Jadi jangan khawatir. Terus ada juga nih yang nanya, apakah dibolehkan mengganti sudut pandang atau POV di dalam one shot yang notabene hanya memiliki satu chapter atau episode? Boleh, kalau seandainya misalnya memang dibutuhkan gitu buat ngeliat sudut pandangnya. Misalnya kalian mau di awal ngasih sudut pandang si cewek, terus dia di tengah-tengah ada ngasih hint kalau cowoknya ini berpikir yang lain loh. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya jangan terlalu banyak ganti-ganti POV-nya sih kalau saran aku. Apalagi kalau seandainya POV-nya banyak ya, ada banyak karakter gitu. Karena kan ini kan one shot dan kita maunya fokus aja ya. Gitu sih. Kalau bisa sih mungkin 1 sampai 2 POV aja, jangan lebih dari itu sih. Kalau untuk one shot ya, gitu. Tapi ya itu tergantung keahlian kalian lagi sih. Kalau seandainya memang kalian yakin buat menceritain ini dalam berbagai macam POV ya, gak apa-apa, lakukan aja gitu. Yang penting ceritanya jelas dan pembaca bisa mengerti, itu sih yang penting. Terus ada juga nih yang nanya berapa jumlah maksimal panel dalam satu submisi. Ada juga tadi yang nanya di chat kalau nggak salah nanyain kalau di Canvas kan cuma 100 slice ya. Tapi apakah di submisi itu boleh lebih? Di submisi ini boleh lebih selama ya kalian harus memperhatikan juga kalau ceritanya jangan kepanjangan banget gitu. Misalnya ya sampai 300 panel ya mau nyeritain apa gitu. Itu mah udah 2 episode, 3 episode gitu. Itu sih yang harus diperhatiin. Jangan sampai ya cerita kalian terlalu panjang jadinya pembaca juga ini sebenarnya cerita apa gitu gitu sih. Kalau bisa sih one shot itu lebih ke kita benar-benar fokus nyeritain ini tuh mau nyeritain apa, jadi nggak kepanjangan, nggak kependekan dan padat sih. Kalau bisa lebih baik yang seperti itu. Tapi ya nggak dibatasin maksimalnya, cuman minimalnya 50 panel. Terus tanya editor, pada dasarnya one shot bisa dikembangkan jadi cerita yang panjang kan? Ya, bisa. Jadi misalnya kayak tadi gitu, aku mau ngebikin lagi nih nanti mungkin serialnya atau soal Syria, perkembangan percintaan dia misalnya. Ya, nggak apa-apa gitu. Cuman ya di one shot ini ya udah ceritanya selesai aja sampai di situ. Terus sih.
Udah sih sampai di sini buat di yang Q&A-nya. Mungkin buat yang Q&A yang lain mungkin ya Kak Diti bisa dicoba dijawab. Oke, ada yang nanya, ya, apakah yang menang bakal berbeda genre atau masih? Iya. Kayaknya Kak Diti lagi ada ini ya. Mungkin aku aja kali yang jawab. Tadi ada yang nanya kalau aku cek dulu ya. Sketsanya boleh digambar manual dengan pensil. Sebenarnya nggak ada larangannya sih selama jelas, tapi kalau bisa lebih baik di digital sih. Atau misalnya ketika pun misalnya kalian buat di pensil ya di scan-nya yang jelas gitu. Karena pada akhirnya kan finishingnya butuhnya yang digital ya. Jadi kalau bisa ya lebih baik yang digital sih. Cuman nggak dilarang gitu. Kalau seandainya memang kalian bisa lebih jelas bikin di scan-nya, cuman ya itu aja sih. Terus nanti untuk size dan jarak antar panel biar mudah dan enak dilihat untuk membaca. Ukuran. Kalau untuk ukurannya sendiri mau tanya Kak, ukurannya berapa? Apakah PDF A4? Jadi kalau bisa ukurannya kalian bisa nyamain lebar sama lebarnya sih, bisa samain sama yang di web sama di kanvas juga nggak apa-apa sih buat lebarnya. Soalnya kalau buat panjang sebenarnya kalau kalian mau ngirimnya dalam bentuk panjang kan ini kan bentuknya dalam PDF ya. Berarti kan eh, satu episode itu udah langsung dari dalam satu PDF ya. Jadi ya kalau bisa ya mau panjang-panjang juga nggak apa-apa. Kalau misalnya merasa ya ketika kalian buat storyboardnya kalian biasanya pakai di 800 px kali 10.000 misalnya. Ya, itu kan nanti kan digabungin gitu buat jadi scrolling panjang. Jadi nggak ada ketentuan banget sih sebenarnya buat ukurannya. Mungkin nanti ketika udah dipilih, misalnya mau dirilis jadi ke one shot officialnya, baru ya nanti editor yang bakalan ngasih detailnya. Misalnya ini harus diubah ke ukuran berapa gitu sih. Tapi buat yang sekarang ukurannya masih nggak apa-apa, sesuai sesuai kanvas kalian aja. Selama yang penting jelas dan nggak blur aja sih yang penting. Hmm. Kalau di dalam cerita ada referensi dari karya asli real life yang berpengaruh ke cerita, apakah harus diplesetkan? Ini maksudnya kayak ini kali ya, brand ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau seandainya memang itu kayak brand gitu atau misalnya lokasi suatu tempat yang ada gitu. Kalau misalnya itu tulisan, misalnya kayak Apple gitu ya, mungkin itu harus diplesetin gitu sih. Misalnya kayak Apple jadi A- Apple gitu misalnya. Itu sih. Jadi ya kalau bisa ya jangan terlalu menentukan ini tuh sebenarnya kalian menjurus ke ngomongin siapa itu kalau bisa jangan sih. Terus Kak, dulu aku pernah buat one shot yang udah ada finishingnya. Ngirimnya gimana? Kalau ngirimnya sih kalian bisa cek di ini ya, di pemberitahuan itu kan ada tuh di pemberitahuan tentang open open call ini. Nah, di situ ada alamat email Canvas yang kalian harus ngirim submisinya di situ sih. Jadi kalau seandainya memang sebelumnya udah pernah nih bikin one shot dan itu maksudnya belum pernah diterbitin gitu. Ataupun kalau misalnya diterbitin di tempat lain tapi ya hak ciptanya masih di kalian gitu, bukan yang lain. Sebenarnya itu masih nggak apa-apa buat di-submit lagi gitu sih. Selama nggak terhalang hak ciptanya ya.
Oh, ada yang nanya, apakah art style juga mempengaruhi kriteria penilaian? Jadi, itu kembali lagi ya, kalian membuat ceritanya genrenya tentang apa? Apakah art style nanti sesuai dengan genrenya, itu juga akan kami pertimbangkan. Gitu. Kemudian, Latara di Ada Korea yang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tidak masalah. Latara di mana aja ya. nih, kalau mau latar di mana aja nggak apa-apa sih. Yang penting ceritanya masih jelas aja gitu. Oh, kalau seandainya memang kalian mau latarnya di Korea, ya kalian misalnya bisa ngasih tahu gitu kayak emang kenapa gitu harus di Korea gitu sih. Atau emang mau karakter-karakter orang Korea juga ya nggak apa-apa gitu. Terus ada yang nanyain Kak, lagi, Kak, kalau cover dalam episode webtoon itu masih dihitung panel atau enggak ya? Kalau seandainya cover satu, ya bisa lah satu dihitung panel. Tapi sebenarnya lebih ke, kalau bisa lebih ke yang ceritanya aja sih. Gitu. Kak, kalau ceritanya dari spin-off yang yang pernah terbit di Canvas, apakah nggak apa-apa? Sebenarnya nggak masalah, tapi kami mengharapkan ide-ide cerita yang fresh di kompilasi one shot kali ini. Jadi kalau bisa sih bikin cerita yang baru ya. Oh, terus ada yang nanyain juga nih, Kak, jadi formatnya itu sinopsis, genre, dan lain-lain, baru storyboard, kredit. Jadi sebenarnya ini ada di pemberitahuan sih, jadi kalian kalau bisa cek di sana ya. Nah, di situ kok yang kita perlukan tadi ada storyboard, satu, minimal 50 panel, terus udah gitu finishing 5 panel, sama yang terakhir adalah detail ceritanya ya. Ya baru yang di dalam detail cerita ini, di dalamnya ya ada sinopsis, genre, dan segala macamnya itu. Si jadi 3 file itu ya yang dikirim di zip, digabungkan dalam bentuk zip, baru dikirimkan ke email Canvas. Oke. Kak, mau tanya kalau misalnya ceritanya berdasarkan sejarah, apakah boleh? Boleh aja sebenarnya kan bisa ada contohnya seperti webtoon kita ada Dedes gitu kan itu juga berdasarkan sejarah itu. Jadi sebenarnya nggak masalah selama kamu bisa mengolahnya menjadi cerita yang menarik lagi gitu. Oke deh. Sebenarnya ini masih banyak banget pertanyaan yang masih belum bisa jawab. Mungkin Iya. kalian bisa DM aja ke ke Instagram Webtoon Canvas. Dari situ kita bisa jawab langsung lewat DM ya. Karena udah jam 3 juga, udah sejam, nggak kerasa. Em, Mungkin kita sudahi aja ya. Jadi dari kami Line Webtoon Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian udah meluangkan waktu di hari Sabtu untuk sharing-sharing one shotnya, gitu. Sharing-sharing one shot gitu. Jadi semoga tune-in kali ini bisa membawa pencerahan kalian untuk membuat one shot gitu. Hmm, Mungkin kami sudah sampai sini aja. Tetap semangat untuk open submission-nya dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Oh iya, eh jangan lupa isi form feedback-nya ya guys. Sebentar, aku akan kirim form feedback-nya melalui chat. Sebentar ya. Form feedback melalui Itu udah aku chat. kirim, Kak. Oke, sip. Nah, kalian bisa isi form feedback-nya di situ. Kalau untuk pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung DM Webtoon Canvas aja. Tuh Atau deh. kalian juga bisa cek pemberitahuannya sih, atau di situ juga ada Q&A-nya soalnya. Jadi buat yang mungkin butuh penjelasan lebih ya bisa lebih lihat detailnya di sana. Hmm. Oh, dan ini Webtoon kali ini juga direkam, jadi akan kita upload di YouTube nanti, akan kami informasikan lagi. Di tenang aja buat yang baru masuk di tengah-tengah nggak masalah. Yes. Oke deh. Ikuti aja Canvas dan Line Webtoon IG ya buat tahu next infonya. Hehe. Oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.